wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Erin Yudiana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 dengan NIM 23291068. Kali ini saya akan mempraktikkan micro teaching, yaitu teknik mengajar dalam bahasa Inggris dengan tema Home Sweet Home, penggunaan there is dan there are. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita akan melakukan absensi untuk mengetahui siapa aja teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Jibril Bawapi. Yes. Siti Nurdiana. Ya, Mas. Pak. Udah masuk dia? Ya, masuk. Kira Maya Sopa. Kukuh Ari Purbawer. Najwa Deswita Azahra. Masuk. Elsa Fitriani Masika. Tania Naila Putri. Maria Wibindi. Apria Luiza Bakti. Dandi Maulana. Edwin Rizwandani. Alfa. Hairul Nisa. Rizky Silpi. Rizal. Hadir. Oke, itu saja. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran tentang Home Sweet Home. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita melakukan opening pembelajaran bernyanyi dulu ya adik-adik. Are you ready, student? Yes, ready. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Let's Be quiet. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Home Sweet Home. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak apa itu Home Sweet Home? Nggak tahu. Jadi Home Sweet Home itu bukan artinya rumah manis rumah ya, itu salah adik-adik. Home Sweet Home adalah rumah surgaku. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang rumah surgaku. Di sini kita akan membahas tentang Home Sweet Home, tentang penggunaan there is dan there are dengan benda atau barang yang ada di rumah kalian masing-masing. Jadi pembelajaran kita kali ini akan berfokus pada penggunaan there is, there are, dan penggunaan a, and an, dan plural nouns s dan is. Jadi di sini kita akan belajar tentang there is, there are. Di setiap rumus there is, there are di mana kita penambahan a dan an, dan di setiap rumus there are di mana dia menggunakan plural nouns penambahan S atau IS. Untuk learning objektifnya itu adalah setelah kalian mempelajari Home Sweet Home ini, kalian akan mampu mengidentifikasi objek yang ada di rumah kalian, dan juga kalian mampu menggunakan there is dan there are dengan benar, dan juga pengaplikasian rumus penggunaan a dan an, begitu juga dengan penggunaan there are, pengaplikasian rumus s dan is, dan kalian juga mampu mendeskripsikan nama-nama barang yang dalam bahasa Inggris yang berada di rumah kalian dengan baik dan benar. Di sini ada gambar rumah. Bisa kalian perhatikan gambar rumah ini? Bisa. Oke, di gambar rumah ini bisa nggak kalian menotis apa ruangan yang ada di dalam rumah di gambar tersebut? Ini ada beberapa contoh nama ruangan dalam bahasa Inggris yang bisa kalian temukan di dalam contoh gambar rumah yang tadi. Sekarang saya akan membacakan, terus kalian mengikuti setelah saya. Oke. Are you ready, student? Yes, I'm ready. For the first, living room. Living room. Apa
living room. Ruang Bedroom. bedroom, Kitchen. kitchen, Bathroom. bathroom, Dining room. dining room, Garden. garden, Terrace. garage, Balcony. balcony. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi benda yang ada di setiap ruangan yang tadi itu. For the first, chair, Chair, table, table, bed, bed, sofa, sofa, television, television, lamp, lamp, window, window, door, door, mirror, mirror, and the last, cupboard. cupboard. Oke, itu adalah contoh kosakata yang ada dalam rumah kalian masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama kita, yaitu adalah what is, there is, and there are. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu there is dan there are? Tahu. Jadi there is, there are adalah penggunaan kata untuk mendeskripsikan suatu hal atau barang yang ada di dekat kita atau yang bisa kita lihat. Di sini yang pertama there is. There is itu bisa diartikan ada atau ada sesuatu. Begitupun dengan there are, tapi penggunaan objeknya berbeda. Di sini untuk there is itu digunakan untuk satu benda atau singular. Di there is ini cukup kalian mendeskripsikan satu benda, only satu, only one. Nggak bisa lebih, dua, tiga, nggak bisa, cukup satu. Untuk there is sendiri sekarang saya akan menjelaskan penggunaan there is. Baik adik-adik, di sini saya sudah menuliskan rumus there is. Yang pertama untuk there is itu rumusnya adalah there is dan penambahan a atau an dan singular noun atau satu benda jamak. Contoh dari kalimat there is ini adalah there is a chair in the living room. Yang kedua ada there is an apple on the table. Kak, apa sih bedanya? Kenapa dia di sini pakai a, sedangkan di sini dia pakai an? Jadi adik-adik, kenapa dia di sini dia pakai a? Karena yang dia jelaskan adalah chair. Chair itu adalah bentuk kalimat penggunaan ini adalah bunyi konsonan. Bunyi konsonan itu seperti apa adik-adik? Bunyi konsonan itu adalah huruf alfabet yang kecuali huruf A, I, U, E, O. Makanya di sini dia pakai chairs. Huruf C ini termasuk nggak ke dalam huruf vokal? Tidak. Makanya dia di sini menggunakan a. There is a chair in the living room. Nah, untuk there is an apple on the table, di sini dia huruf awalnya itu adalah bunyi vokal termasuk ke dalam bunyi vokal yaitu a, i, u, e, o. Makanya di sini dia menggunakan there is an apple on the table. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, selanjutnya
Baik adik-adik, sekarang saya akan menjelaskan bagian there are. Rumus dari there are itu sendiri ada there are, penambahan s atau is, dan juga plural noun. Plural noun itu adalah mendeskripsikan lebih dari satu benda. Sedangkan yang tadi di there is itu hanya cukup mendeskripsikan satu benda saja. Sedangkan di plural noun ini lebih dari satu, dua, bisa tiga, dan seterusnya. Untuk contoh kalimat dari there are ini ada there are 3 books on the table. Yang kedua ada there are 2 boxes under the table. Kak, apa sih bedanya? Kenapa di sana dia pakai s sedangkan di box dia pakai is? Jadi adik-adik, perbedaan dari penggunaan s dan is adalah tergantung pada akhir dari benda atau benda yang kalian deskripsikan. Jika di there are 3 books on the table memakai s, di sini sudah jelas ya adik-adik. Soalnya di sini kalian itu mendeskripsikan benda lebih dari satu, otomatis kalian menambahkan s di belakangnya. Jadi di there are 3 books yang awalnya di is itu hanya book, tapi di DR ini kita menambahkan s karena kalian mendeskripsikan lebih dari satu benda. Jadi di box ini dia ada penambahan s karena dia lebih dari satu benda yang dideskripsikan. There are 3 books on the table. Terus kenapa dia ditambahkan is? Karena pada bagian there are 3 boxes under the table ini memiliki akhir kalimat x, yaitu pada peraturan is. Oke. Ada beberapa kalimat yang dimana kalian itu harus menambahkan is di belakangnya. Contoh dari akhir kalimatnya itu ada s, ss, sh, ch, x, atau z. Contoh kalimatnya itu box. Jadi kalau dia masuk there are itu jadi boxes. Terus watch, ada akhiran kalimatnya itu ch, jadi watches. Bus, buses. This, thises. Itulah mengapa di bagian box ini dia ditambahin is, karena peraturannya di setiap akhir huruf x tambahkan huruf is. There are 2 boxes under the table. Apakah bisa dimengerti adik-adik? Ada yang bisa ditanyain? Mungkin adik-adik kebingungan? Jika tidak ada, sekarang saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Saya akan membagikan lembar kerja atau kegiatan yang kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Di sini petunjuknya adalah ada gambar rumah, terus kalian mention apa barang yang ada di setiap ruangan. Contohnya living room. Di living room itu ada apa? Misalnya televisi, meja, sama kursi. Terus untuk bedroom ada kasur, ada kaca, dan seterusnya. Untuk aktivitas 2 itu ada complete with there is, there are, complete the sentence. Kalian melengkapi kalimat yang ada di complete with there is. Misalnya di sini di petunjuk 1 itu ada there is. Kalian nanti lengkapi di mana dia penggunaan there is, terus di mana penambahan a atau an. Begitu juga dengan complete with there are. Di bagian 2 itu ada kalian melengkapi penggunaan s, is, sama penggunaan there-nya. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja.
Bisa didiskusikan bersama teman kelompoknya masing-masing. Satu kelompok berapa orang? Jadi untuk kelompoknya itu ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke. Baiklah adik-adik, setelah kalian mendiskusikan hasil kerja kelompok bersama kelompoknya masing-masing, sekarang masing-masing dari ketua kelompok mempresentasikan hasil kerjasamanya. Dipersilahkan untuk ketua kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil kerjasamanya bersama kelompok. Ayo Rizal, bacakan hasil kerja kelompoknya bersama teman-teman. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok 2. Activity 1. Mention the object in each room. In bedroom, ada bed, pillow, wardrobe, and living room, ada sofa, television, and table. Kitchen, ada sink, fan, stove, and bedroom, shower, toilet, and mirror, and living room, dining table, chair, and cupboard. Activity 2. Complete the sentence. Complete. There is a sofa in the living room. There is a bed in my bedroom. There is an apple on the dining table. There are 4 chairs in the living room. There are 2 windows in my bedroom. There are 3 boxes under the table. Oke, terima kasih Rizal. Sekarang bisa duduk di bangkunya masing-masing. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusi bersama teman-teman. Mana dia kan? Nanti dah saya katakan. Baik Echa, silakan bacakan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Activity 1, bedroom, living room, sofa, television, table, kitchen, sink, fan, stove, bedroom, shower, toilet, mirror, dining room, dining table, chair, cupboard. And activity 2, complete with there is a sofa in the living room. There is a bedroom. There is a bed in my bedroom. There is an apple on the dining table. And activity complete with there are 4 chairs in the living room. There are 2 windows in my bedroom. And the last, there are 3 boxes under the table. Oke, makasih ya Kak Echa. Selanjutnya beri tepuk tangan kepada temannya. Oke adik-adik, sekarang
waktu pembelajarannya udah mulai habis. Selanjutnya kita akan melakukan closing atau penutup. Sebelum kita menutup pembelajaran di pagi hari ini, mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan soal materinya. Untuk minggu depan kita akan menjelaskan materi tentang prepositionnya, penempatan bahan, barang, misalnya in, on, under, behind, sama in front of. Itu adalah preposition of place dan seterusnya. Sekarang kita akan menutup pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan alhamdulillah. Supaya pembelajaran yang kita lakukan itu berkah. Setelah itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam